Ya, selamat bertemu kembali. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semuanya. Selamat bertemu dengan saya dari BNI Habis Official Channel. Kita akan mengikuti video kegiatan keagamaan. Kiranya video ini bisa meningkatkan iman kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Salam sejahtera, berikut ini kita akan mendengarkan khotbah dengan ilustrasi 4 lilin. Lilin pertama adalah lilin perubahan, lilin kedua adalah lilin iman, lilin ketiga adalah lilin cinta, dan lilin keempat adalah lilin pengharapan. Mari kita simak khotbah menarik berikut ini yang disampaikan oleh Pastor Christine Calvin dari Perancis. Tuhan kiranya memberkati kita semuanya, amin. Shalom, shalom semuanya. Sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan, mari kita satukan hati kita dan kita mau berdoa minta tuntunan Roh Kudus untuk memberikan pengertian kepada kita dan mengurapi setiap kita. Tidak ada satupun di antara kita yang akan dilewatkan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan, Engkau pertemukan kami saat ini Tuhan, melalui Tuhan ibadah kaum wanita Kingdom Family Indonesia Women Tuhan. Kami bersyukur bahwa Engkau Papa yang baik, Engkau Papa yang setia, Engkau Papa yang sungguh baik. Saat ini Tuhan, Engkau mengurapi setiap kami, dan kami mau berdoa bahwa tuntunanmu, penyertaanmu, pengertian yang daripadamu, hikmat yang dari sorga turun atas setiap kami. Sehingga firman itu ketika disampaikan, dia akan merema dalam hidup kami. In Jesus mighty name, lawat kami Tuhan, lawat kami melalui firman-Mu, dan hamba Tuhan, Engkau sembunyikan di balik salib. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amen. Saya akan mematikan lampu ya, karena saya akan mulai dengan sebuah ilustrasi ya. Jadi lampu akan dimatiin semuanya. Kita akan berada di dalam suatu kegelapan. Oke. Tinggal beberapa lampu yang menyala di sekitar saya. Tapi di dalam ruangan yang gelap ini, saya akan menyalakan ada 4 lilin. Yang pertama, lilinnya bernama lilin damai. Lilin damai sudah menyala. Yang kedua adalah lilin iman. Yang ketiga adalah lilin damai, cinta ya, dan yang terakhir adalah lilin harapan. Nah, di dalam ruangan yang gelap itu ada seorang anak yang masuk, dan dia melihat bahwa aduh sungguh indah ya ketika lilin-lilin ini menyala. Kemudian anak itu keluar dari ruangan itu, dan ketika dia di luar, dia masuk kembali, dia mendapatkan gelap sekali. Tidak ada satupun lilin yang menyala. Dia kemudian berkata, kenapa semuanya pada redup? Kenapa semuanya pada mati? Dia sedih sekali. Dia kemudian bertanya kepada lilin yang pertama, yaitu lilin damai. Damai, kenapa kamu mati? Terus lilin damai berkata, ya gimana saya mau hidup? Coba dengar. Mereka sering melakukan, jangan biarkan damai ini pergi. Jangan biarkan semuanya berlalu. Tapi lihat, tidak
antara mereka. Bahkan di hari Natal, mereka bertengkar tentang baju seragam, mereka bertengkar tentang makanan, mereka bertengkar, tidak ada damai. Jadi biar saya mati saja. Oh, betul ya? Iya, padahal kamu tahu kan, nak? Kalau Yesus itu datang, katanya dibilang begini, seorang anak telah lahir, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Tapi kamu lihat, nah, yang terjadi di gereja apa? Yang terjadi di organisasi Kristen apa? Hanya pertengkaran. Nggak ada lagi damai. Padahal Yesus datang sebagai Raja damai untuk mendamaikan setiap kita. Jadi biarkan aku tetap mati, anak. Kemudian si anak melihat kepada lilin iman. Ketika dia melihat lilin iman, dia berkata, lilin iman, kok kamu mati juga? Padahal kamu harusnya yang menguatkan, bukankah? Roma 1 ayat 17 berkata bahwa orang benar hidup dari iman. Lantas di mana imanmu? Terus dia mengingatkan, lilin iman berkata, Yakobus 2 ayat 18 berkata, tapi mungkin ada orang berkata padamu, ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Tahu nggak, nak? Banyak orang merasa sudah beriman pada Tuhan, tapi imannya tidak dirasakan dan tidak bisa dilihat oleh orang lain, nak. Alkitab sudah mengingatkan kita tentang iman, nak. Iman itu harus hidup selaras dengan perbuatan. Bukankah Yakobus 2 ayat 17 berkata, demikian juga hanya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Perbuatanmu, nak, perbuatan kita harus menunjukkan semua yang diimani oleh kita, nak. Iman yang sempurna itu adalah yang dilakukan dan bisa dilihat orang. Matius 5 ayat 16 berkata, nah, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Nah, iman harus bisa dirasakan dampaknya oleh orang lain. Kita nggak bisa, nak, berkata iman, kita beriman, tetapi orang lain tidak merasakannya. Nah, Titus 2 ayat 7 berkata, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan yang berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Keteladanan iman lebih mudah ditiru daripada perkataan iman, nak. Perkataan itu tidak jauh lebih kuat daripada apa yang kita buat. Artinya, nak, perbuatan berbicara jauh lebih keras daripada perkataan. Matius 25 ayat 40 berkata, nak, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Nah, orang beriman itu pasti selalu berbelas kasihan pada mereka yang kekurangan dan memerlukan. Yohanes 13 ayat 34 berkata, nah, aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Nah, orang beriman pasti gaya hidupnya mengasihi. Ketahuilah, nak, kenapa aku harus mati? Karena banyak orang yang beriman tapi justru jadi sumber masalah. Banyak orang katanya beriman, rajin ke gereja, tapi mereka pelit dan egois, nak.
Mereka suka membenci, tidak bisa mengampuni. Makanya biarkan saja saya mati, nak. Percuma saya hidup. Kemudian anak itu melangkah dan melihat kepada lilin cinta. Wah, lilin cinta berkata, waduh, lilin damai yang suka bawa damai mati. Lilin iman yang kuat banget, dan orang katanya orang benar hidup karena iman, bukan karena melihat, mati. Gimana saya? Ku coba bertahan, tapi aku nggak sanggup. Aku nggak sanggup, aku mau mati juga. Karena mereka bilang mereka punya cinta. Tapi mereka banyak mengeluh, nak. Makanya saya bilang, nak, kepada mereka, sebelum kamu mengeluh tentang rasa makananmu, sebelum kamu mengeluh tentang besok Natal dan tidak ada ayam opor, sebelum kamu mengeluh bahwa besok Natal tapi belum ada kue Natal, belum ada baju baru, pikirkan, nak, tentang seseorang yang tidak punya apapun untuk dimakan hari ini. Pakaian mereka juga dari hari ke hari, hanya itu yang membalut kulit mereka. Saya juga bilang, nak, sebelum kamu mengeluh tidak punya apa-apa, pikirkan tentang seseorang yang harus meminta-minta di jalanan setiap hari. Sebelum kamu mengeluh tentang pasanganmu, pikirkan tentang mereka yang memohon kepada Tuhan untuk diberikan teman hidup. Sebelum kamu mengeluh tentang nasib hidupmu, nak, pikirkan tentang seseorang yang meninggal begitu cepat. Sebelum kamu mengeluh tentang jauhnya kamu telah mengemudi, pikirkan tentang seseorang yang menempuh jarak yang sama yang kau tempuh dengan hanya berjalan kaki. Di saat kamu lelah dan mengeluh tentang pekerjaanmu, pikirkan, nak, tentang mereka yang menganggur, tentang orang-orang cacat yang gak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan sepertimu, syukuri. Sebelum kamu menyalahkan orang lain, pikirkan bahwa tidak ada orang yang tidak pernah membuat kesalahan. Tapi lebih parah, nak, tahu nggak, nak? Mereka selalu mengatakan, ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu. Tapi dah, aku lebih baik mati aja. Karena rupanya itu hanya hiasan bibir belaka. Mereka nggak melakukannya. Nah, di dalam rumah mereka bertengkar. Mereka suami istri itu tidurnya tidak sama loh, nak. Ada yang di ruangan sebelah dan ada yang di ruangan sebelah lain. Kasihan banget loh, nak. Padahal Yesus datang karena kasihnya kepada kita. Jadi, nak, biarkan aku mati saja. Kemudian anak itu tiba-tiba mendengar suara dari sebuah lilin di pojok. Lilin itu berkata, nak, jangan sedih ya. Aku masih hidup loh. Aku ini lilin harapan. Aku adalah hope. Aku adalah pengharapan. Nah, ketika pengharapan itu masih ada, kita akan bisa menyalakan lilin-lilin yang lain. Nah, harapan itu masih ada. Karena apa? Lukas 2 ayat 11 berkata, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus di kota Daud. Oh, haleluya. Nah, itu pun bersorak dan berkata, yuk kita nyalakan lilin-lilin yang sudah tadi mati. Yuk, oke, sama-sama kita nyalakan. Kemudian mereka berdua menyalakan kembali lilin damai. Damai di bumi, damai di sorga.
Kemudian mereka menyalakan lagi yang namanya lilin iman. Dan menyalakan lagi lilin cinta. Dan ketika semuanya menyala, ruangan pun menjadi terang benderang. Haleluya, boleh beri sorak-sorai kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ilustrasi yang saya berikan dari keempat lilin ini. Dan seorang anak yang merasa bahwa sudah tidak ada damai lagi. Sudah tidak ada lagi iman yang didapati. Padahal Tuhan ketika datang ke dunia ini, Dia mau mencari iman loh saudara. Sudah tidak ada lagi cinta kasih. Oleh karena persoalan hidup, oleh karena beban hidup. Dan jangan lupa, ketika Yesus ada, lahir dan datang di Bethlehem 2000 tahun yang lalu, itu tandanya hari ini telah lahir bagi kita juru selamat. Ketika bicara tentang juru selamat, itu bicara tentang harapan. Makanya judul saya hari ini adalah Hope. Ya, Hope. Di Mika 5 ayat 1 berkata, tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seseorang yang akan memerintah Israel yang permulaannya sejak dahulu kala, sejak purba kala. Saudara, ketika saya menghafalkan ini, semua orang berkata, kok madam lancar ya hafalnya. Saya katakan sejak saya sekolah minggu, ini kenal Natal yang betul-betul membekas kepada saya. Setiap kami sekolah minggu, papa mama kami selalu mempersiapkan kami dengan baju putih, dengan baju merah, baju malaikat. Kemudian anak-anak satu persatu menghafalkan yang namanya ayat-ayat Alkitab. Makanya Mika 5 ayat 1, Yesaya 9 ayat 5, itu sudah di luar kepala saudara. Nah, saudaraku, itu kan sekedar hafalan. Saya sering berkata begini saudara, ya, lebih baik kita menghafal satu ayat daripada menghafal 1000 ayat tidak ada yang satupun yang dilakukan. Lebih baik hafal satu ayat dan lakukan satu ayat daripada 1000 ayat tapi tidak ada yang dilakukan, saudara. Ya, nah saudaraku yang kekasih, hari ini telah lahir bagi kita Yesus Juru Selamat. Lantas ada yang berkata, kan itu udah terjadi 2000 tahun yang lalu. Halo, terjadi 2000 tahun yang lalu. Tapi Dia lahir di hatimu. Katakan di tempat kita masing-masing, Dia lahir di hatiku. Kita bawa pujian ini ya saudara. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Saudara, ketika dikatakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, artinya kita punya pengharapan bahwa kita yang percaya kepadanya, seperti yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16, setiap yang percaya kepadanya akan beroleh kehidupan yang kekal. Jadi ketika tadi lilin pengharapan masih menyala saudara, Dia mampu menghidupkan cinta yang sudah tidak ada, kasih yang sudah hancur oleh karena terpaan dunia ini. Betul sih, dari 1 Petrus di sana akan berkata, ya di Timotius juga berkata, tanda-tanda akhir zaman. Kasih itu akan semakin punah ya saudara. Cinta akan uang, orang akan menjadi egois saudara ya. Tetapi mari dengan harapan bahwa kita punya juru selamat. We have hope. Kita punya pengharapan. Kita nyalakan kembali cinta kasih yang sudah pudar, yang sudah hampir punah. Dengan apa saudara? Kita mau membalas kepada yang lain juga, seperti Yesus mengasihi kita. Kita mengasihi orang-orang di sekitar kita. Kita mengasihi terutama jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan, saudaraku yang kekasih. Kemudian saudara, mungkin iman kita sudah banyak yang runtuh. Banyak yang berkata, 3 tahun terakhir ini, selama masa pandemi,
ekonomi saya hancur. Ya, usaha saya hancur. Di mana imanku? Adakah benar Tuhan mau menolong saya? Bahkan semakin saya giat berdoa, semakin saya rajin untuk beribadah, saya tetap tidak mendapatkan jawaban doa itu. Jadi percuma saya beriman. Nah, saudaraku yang terkasih, Dia adalah pengharapan. Yesus adalah pengharapan. Dan pengharapan kepada Yesus tidak akan pernah mengecewakan. Untuk itu saudara, tetaplah punya iman. Mungkin mata jasmanimu melihat sudah tidak ada lagi di atas meja opor ayam, padahal besok sudah Natal. Mungkin yang engkau pakai adalah baju lama yang sudah usang, yang sudah ketinggalan zaman. Dan orang lain di sekitarmu pakai baju baru, saudara. Saudara, mungkin yang pakai baju baru ngutang loh, saudara. Mungkin yang pakai baju baru nyicil loh, saudara. Jadi syukuri baju yang lamamu. Saya ini lagi pakai baju yang udah lama banget, saudara. Mungkin 10 tahun yang lalu saya pakai. Tapi tetap cantik kan? Kenapa? Karena Natalku, damai Natalku, nggak tergantung pada baju baru, saudara. Natalku nggak tergantung pada kue-kue Natal, saudara. Natalku nggak tergantung pada pohon Natal saya punya atau tidak, saudara. Karena Natalku adalah Yesus yang memberi harapan kepada saya bahwa saya punya jaminan hidup yang kekal. Itu imanku, saudara. Jadi kita bisa menghidupkan iman dengan pengharapan bahwa Dia datang untuk kita dan menyelamatkan kita. So, bagaimana dengan damai? Bukankah Yesus Raja Damai? Saudaraku, Dia tadi mati karena Dia sudah tidak mendapatkan damai lagi di bumi ini. Satu rumah bertengkar. Orang-orang katanya rajin di gereja, pada bertengkar hanya mempersoalkan baju seragam untuk Natal, kepanitiaan Natal, makanan apa yang mau dimakan di saat Natal. Mereka bertengkar, padahal yang mau dirayakan adalah kedatangan Sang Juru Damai, Raja Damai, the Prince of Peace yang akan datang, yang kita rayakan. Sampai-sampai si Damai berkata gini, waduh, ini mengerayakan kelahiran Yesus atau mau ngerayain apa ya? Saya masuk di gereja ini, mereka bukan main, waduh dekorasinya luar biasa. Tapi panitia bertengkar satu dengan yang lain. Adakah Yesus hadir di Natalmu, saudara? Itu pertanyaan buat kita. Seringkali kita lupa mengundang Yesus hadir di Natal kita. Padahal kita sedang merayakan Dia. Sama halnya dengan pasangan suami istri. Ketika hari pemberkatan tiba di waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu, berapa puluh tahun yang lalu, mengundang pendeta untuk menaruh berkat di hadapan jemaat, di hadapan Tuhan. Ketika waktu berlalu, saudara, mereka mulai melupakan untuk mengundang Yesus di dalam rumah tangganya. So, saudara, ketika engkau berumah tangga dan ada berkat di dalamnya, engkau mengundang Yesus di resepsi pernikahanmu, di pemberkatanmu, undanglah Dia juga di dalam kehidupanmu sehari-hari. Ketika engkau mengadakan Natal, engkau kan merayakan hari kelahiran Sang Juru Damai. Kenapa engkau bertengkar? Kenapa tidak ada damai di antaramu? So, saudara, ketika pengharapan masih ada, mulai saat ini, mumpung masih ada waktu, sehari sebelum Natal, ingat mereka yang pernah mungkin memusuhi engkau. Ingat mereka yang mungkin belum percaya kepada Tuhan. Dan itu saudaramu, itu keluargamu, itu sahabatmu, itu orang-orang yang dekat denganmu. Karena
Yesus datang memberikan harapan kepada kita. Tapi kita pun harus memberitakan kepada orang lain bahwa dia adalah pengharapan. Dan saudara, seringkali saya mendengar di Indonesia, banyak hamba Tuhan berkata kita minoritas. Kita orang kecil, kita nggak mampu. Bahkan hamba-hamba Tuhan yang dilanda pandemi berkata, kami nggak punya lagi ruang gereja karena ruko tempat kami beribadah itu nggak kami bayar dan kami tidak bisa lagi beribadah. Saudara, gereja bukanlah gedung. Gereja ini loh, bait Allah ini loh, hati kita, saudara, tubuh kita. Nah, saudara aku yang kekasih, saya cuma mau mengingatkan kepada kita, ketika pengharapan itu masih ada, saya mau katakan bahwa ketika engkau merasa bahwa engkau kecil, apalagi ini banyak ibu-ibu ya, mungkin hanya cuma ibu rumah tangga, ditanya tuh status apa bu? Kasihan. Apalagi kalau misalnya dari sana ya, taulah bahasanya, kasihan kita dok, cuma ibu rumah tangga. Saudara, ibu rumah tangga yang berhasil, yang luar biasa, wanita hebat, itu tidak perlu melihat pendidikannya tinggi atau tidak, saudara. Ya, tidak perlu gelar yang tinggi-tinggi, karena pada dasarnya nanti kalau kita mati, gelar kita apa, saudara? Almarhumah. Jadi nggak perlu bangga dengan gelar yang tinggi-tinggi, saudara. Mungkin Anda menaruh tuh harga diri Anda dengan Anda punya mobil, saudara. Ingat saudara, mobil kita yang terakhir ambulans, ya, mobil jenazah, saudara, dan gak ada yang bisa dibawa mati di kuburan karena nyewa. Mungkin Anda bangga dan menaruh harga diri Anda di rumah Anda yang mewah. Saya mau katakan, saudara, bahwa rumahmu yang terakhir cuma 2x1, alias peti mati, saudara. Jadi saudaraku yang kekasih, ketika pengharapan itu ada, jangan merasa bahwa kita kecil, kita cuma ibu rumah tangga. Saya mau katakan, tahu Anda nggak simbolnya kenapa Tuhan Yesus lahir di kandang domba Bethlehem? Dan sudah dibuatkan di dalam Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yahuda. Mengapa Tuhan memakai kata terkecil? Dan memang dia lahir di sebuah kandang, di dalam palungan tempat makan ternak. Anda tahu nggak maknanya? Kenapa dia mau lahir di situ? Karena dia mau bilang, Natal itu adalah kesederhanaan. Natal itu saya mau lahir untuk orang-orang kecil juga. Dan berita yang pertama diberitakan kepada siapa, saudara? Gembala-gembala yang tidak punya status sosial di dalam masyarakat. Itu mau bilang apa? Hai engkau, ibu-ibu yang merasa kecil, jangan minder. Jangan merasa kecil. Karena engkau punya, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Yes, kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang besar dan dia berkata, dia tinggal di dalam kita. Dan kita tinggal di dalam dia. Saudara, percayakah saudara bahwa kita mampu melakukan perbuatan-perbuatan yang besar walaupun engkau hanya ibu rumah tangga? Saudara, saya banyak melepaskan status saya, ya. Saya tidak lagi memasang gelar-gelar saya. Karena apa, saudara? Saya sadar bahwa semua itu, oke, kita boleh berpendidikan tinggi hanya supaya kita bisa berjawab ketika orang bertanya kepada kita. Ya, dan kita punya dasar-dasar Alkitab ketika orang menanyakan sesuatu kepada kita. Tetapi jangan pakai itu untuk alat kesombongan, saudara. Ya, kita harus ingat bahwa Yesus, sang Raja di atas segala raja, itu lahir di kandang yang kecil juga untuk memberikan pengharapan kepada mereka-mereka yang kecil, yang termarginal.
yang di status sosial masyarakat tidak pandang. Saudara, jika hari ini ada ya di antara kita yang merasa, aku nggak mampu, aku nggak sanggup, aku nggak seperti dia, aku nggak punya gelar, aku hanya ibu rumah tangga. Ketahuilah, masih ada harapan. Dan Yesuslah harapan itu. Engkau harapan dalam hidupku. Saya minta suami saya mengiringi saya mumpung masih bangun ya. Saya mau sama-sama kita menyanyikan lagu ini ya. Engkaulah harapan di dalam hidupku. Amin. Kita sama-sama nyanyi ya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bukan dengan kekuatan kita, tetapi karena dari Tuhan kita mampu melakukan segala sesuatunya. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku bereng bohimlah pertaniangan menghidupan rupion dia sajiot tanganku sai tohu maaf ai horo Tuhan argogo dia bereng bohimlah tartagiangan menghidupan rupion dia sajiot tanganku sai tohu maaf ai horo Tuhan argogo dia ai horo Tuhan argogo dia ai horo Tuhan argogo dia. Haleluya. Hanya Tuhanlah pengharapan kita. Kenapa saya ambil lagu ini dan Tuhan mengingatkan untuk saya pakai bahasa dari kawan-kawan sahabat-sahabat saya dari Batak. Karena aku melihat di sini ada hadiran seorang Ibu Pendeta Heti Simanjuntak. Beliau menjanda sudah lebih daripada 10 tahun. Tetapi pelayanannya sampai kepada orang-orang termarginal itu tetap dilakukan. Dan malam ini beliau sedang berada di Italia karena mengunjungi anaknya untuk bernatal bersama. Jam 12 malam di Italia saat ini. Tetapi itu tidak mengurangi semangat beliau untuk terus ikut. Maulia Tego dan Inang Pendeta. Saya juga melihat di sini ada Ibu Helen, Nyonya Sijabat dari Medan. Ibu ini, tahu nggak saudara? Dia pergi kepada pemulung-pemulung, orang-orang termarginal, bahkan mantan-mantan PSK. Bukan hanya mantan, mereka masih PSK saudara, wanita-wanita malam. Tetapi mau dilayanin bersama dengan suaminya. Dan puji Tuhan, jika di waktu mendatang, mereka akan menikahkan pasangan yang dulunya PSK dan tidak seiman dengan kita. Tapi mereka akan nikahkan dalam pernikahan yang kudus dengan juga orang yang mantan narkoba. Luar biasa. Saya mengingat juga saya di sini ada Ibu Hana Nababan. Beliau selalu beliau berkata, saya bukan orang kaya, tetapi saya punya kasih yang luar biasa kepada orang-orang yang termarginal. Luar biasa Ibu Nababan. Saya juga mengingat di sini ada Ibu Lastiar Silitonga. Ibu Lastiar sudah ditinggal mati oleh suaminya,
1 tahun lebih yang lalu, dan saat ini sudah kembali ke kampung dengan 2 anak yang masih kecil. Beliau hanya menaruh pengharapan ke dalam tangan Tuhan dan bisa hadir bersama-sama dengan kita hari ini. Banyak lagi teman-teman saya yang lain. Ada Adeline, ya. Terima kasih buat kehadirannya, Adeline. Ada Pak Vence yang jauh dengan suami di Sangir, ya, dari istrinya, ya, Pak Vence di Sangir, istrinya di Makassar. Dan saya tidak bisa lagi menyebutkan siapa-siapa, dan saya bersyukur